Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit detail tentang custom add-ons yang diperuntukkan untuk sistem membership sejoli. Custom add-ons ini bernama Reseller Manager, di mana custom add-on ini akan membantu teman-teman dalam membuat sebuah reseller area. Ini akan sangat berguna sekaligus membantu teman-teman ketika teman-teman menjual produk digital dengan lisensi yang bisa dijual kembali oleh pembelinya teman-teman. Oke, teknisnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara alurnya, gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya dengan sebuah mapping ya. Nah, di sebelah kanan, kalau teman-teman di sini membuat sebuah produk ya, memiliki sebuah produk itu, let's say namanya kelas TikTok. Kemudian teman-teman ingin menjualnya dengan berbagai lisensi gitu ya, macam-macam lah namanya. Entah itu white label, PLR dan sebagainya. Maka teman-teman harus bikin banyak produk lisensi white label, produk lisensi UPLR, PLR, MRR, reseller, komersial dan personal. Seterusnya deh, gitu ya. Terserah namanya apapun itu. Nah, maka secara otomatis di sini teman-teman harus bikin produk sebanyak 7 ya, 7 produk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ada 7 produk, maka teman-teman harus bikin 7 akses. Oke. Nah, ini kalau teman-teman bikin satu produk. Oke, kalau teman-teman bikin satu produk. Bayangin kalau teman-teman punya kelas Facebook Ads, kelas desain, template PowerPoint, pokoknya dalam satu membership, misalkan teman-teman punya misalkan 10 produk aja, nggak usah sampai puluhan, 10 aja. Itu berarti teman-teman harus bikin berapa produk tuh, gitu kan? Nah, itu kan akan semakin membuat berat websitenya teman-teman, semakin banyak pekerjaannya teman-teman. Oke? Nah, dengan plugin Reseller Manager Custom Add-ons untuk sejoli ini, teman-teman tidak perlu bikin semua ini, ada di sebelah kanan ini. Maka teman-teman cukup bikin seperti yang di sebelah kiri. Oke, dimana teman-teman mau bikin kelas TikTok, ya udah dimasukin lisensinya apa, lisensi white label, lisensi PLR dan seterusnya. Aksesnya itu juga cukup satu akses halaman. Oke, di sini nanti pembelinya teman-teman itu akan memiliki sebuah menu baru yang dinamakan add user dan juga manage user untuk menambahkan pembeli mereka ke dalam sistem reseller tersebut. Oke, jadi di sini kerjanya menjadi lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat. Oke, di sini saya akan langsung praktek ya teman-teman. Oke, nah ini halaman add usernya, nanti akan saya tunjukkan teknisnya. Kemudian ini adalah halaman manage usernya. Ya, di sini kalau kita bikin produk gitu ya di dalam sejoli itu kan kita langsung masuk di menu produk gitu ya. Kita pilih all product. Nah, di sini teman-teman itu kan kita tinggal memilih aja ya teman-teman mau eh, bikin produk apa, namanya apa, bebas lah gitu ya, terserah. Yang saya asumsikan gitu ya, saya asumsikan bahwa teman-teman di sini memiliki sebuah produk yang langsung terkoneksi landing page, halaman download dan sebagainya. Nah, let's say di sini saya akan duplicate produk ini, Square Sesmet Kit ini. Saya akan duplicate. Kemudian setelah itu saya akan rename ya, rename dengan produk baru tentu saja yang um, namanya beda gitu ya, namanya beda. Kemudian di sini saya juga akan sembari bikin halaman aksesnya. Kita tunggu sebentar. Jadi selain bikin produk, kita bikin halaman akses cukup satu aja. Nah, ini kita klik edit. Oke. Terus halaman aksesnya ini kita duplicate juga. Oke. Kemudian di sini saya ganti, misalkan namanya apa ya? Misalkan namanya Square Social Media. Misalkan gitu ya. Oke, ini saya ganti namanya.
Terus di sini setiap produk itu kita tinggal scroll ke bawah di menu Jolly Setup seperti biasa. Nanti akan ada menu reseller license di sini ya. Kita tinggal klik, terus kita pilih lisensinya. Oke, kita pilih lisensinya di sini. Nah, di sini akan ada banyak lisensi. Ya. Nah, ini misalkan saya pilih white label. Oke, kemudian saya publish. Setelah itu saya edit halaman aksesnya, saya berikan halaman aksesnya. Di sini saya edit juga. Yang halaman akses ini akan terhubung dengan Square Social Media tadi. Nah, ini Square Social Media. Ini tentu saja pembatasannya restriksinya saya ganti Square Social Media. Oke. Nah, ini dia tadi ya produknya, kita remove yang lama. Terus di sini kita klik di information untuk tambahan-tambahan setting dan lain-lainnya, kita publish. Oke. Nah, tadi kan teman-teman mungkin melihat ya di sini lisensi-lisensi name-nya, wording-nya itu kan ada white label, UPRR, PLR, MRR dan seterusnya gitu ya. Nah, setting tersebut itu ada di menu user group. Nah, di sini kita tinggal masuk ke user group. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin lisensi. Nah, contohnya nih kita klik add new. Ini saya kasih contoh aja gitu ya. Misalkan saya kasih nama apa ya? Founder license. Nah, saya kasih nama founder license. Founder license. Di sini akan ada pengaturan reseller ya. Kita klik di sini member bisa mengakses menu reseller manage. Kita cek. Kemudian di sini ada license downline ya, lisensi downline. Jadi ketika ada orang yang membeli founder license, dia bisa mengakses lisensi apa saja. Nah, ini saya tambahkan misalkan 3 lisensi aja. Di sini misalkan saya pilih white label, terus white label bisa memilih UPLR, terus di sini saya bisa pilih MRR, PLR gitu ya. Nah, kemudian setting-setting tambahannya di sini ada tambahan lain seperti produk, more setting dan lain-lain di sini ya. Nah, kemudian kita klik publish gitu ya. Nah, di sini teman-teman itu kita bisa menambahkan banyak name lisensi gitu ya. Jadi nggak harus mengikuti saya misalkan, nggak harus mengikuti si A si B, bebas gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya, ini kan produk udah kita buat ya, produknya ini udah kita buat tadi, yaitu namanya Square Social Media. Kemudian halaman aksesnya tadi mana ya? Oke, bentar. Jadi halaman aksesnya juga udah kita buat, udah kita ini ya, Square Social Media. Sekarang waktunya kita berikan contoh ke akses usernya gitu ya, user yang bisa menjual kembali produk ini. Nah, di sini teman-teman itu user ini saya contohkan ya. Usernya belum punya akses Square Social Media. Jadi saya akan contohkan dengan cara input order dulu. Jadi di sini saya akan menginput ordernya. Jadi ini dikarenakan user hanya bisa menjual kembali produk yang dia jual itu adalah user yang sudah membeli produk tersebut gitu ya. Jadi dia nggak bisa menjual produk yang belum dia beli. Kita klik order baru, kita cari produk ya. Kita klik Square Social Media. Oke. Bentar lagi dia akan muncul. Nah, usernya tadi namanya Aditya Tri Arifianto. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia udah muncul. Sekarang kita akan buat order baru. Ya, jadi ini saya let's say anggap aja saya memberikan sebuah akses gitu ya. Nah, kita langsung berikan aksesnya. Oke. Kita tunggu sebentar, bentar lagi akan reload halamannya. Nah, ini masih reload. Kemudian setelah itu aksesnya akan saya aktifkan. Nah, di sini aksesnya akan saya aktifkan. Klik detail seperti biasa. Kemudian nanti akan ada pop up. Di sini kita bisa klik complete dan update order. Klik update. Maka secara otomatis kan si user Aditya Tri ini, gitu ya, dia akan memiliki akses Square Social Media ini. Ya. Sekarang kita akan
cek di sini ya di menu add user gitu ya, kita reload halamannya yang dimana harusnya di sini dia akan muncul menu produk Square Social Media. Oke, sebentar kita masih nunggu. Nah di sini kita buka di sini. Nah ini langsung muncul ya Square Social Media, tadi nggak ada. Kita pilih produknya, kemudian di sini saya akan menambahkan pembeli saya gitu ya. Sebagai reseller saya akan menambahkan pembeli saya. Di sini kalau member baru gitu ya, kita bisa menambahkan nama pembeli, email, WA, password dan seterusnya. Karena ini saya tambahkan sebagai member lama gitu ya. Saya tinggal cari usernya aja. Nah, gini ya. Ini saya cari usernya aja. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah ditambahkan pembelinya. Terus durasinya bisa kita pilih juga. Nggak harus lifetime, meskipun produk utamanya tadi itu lifetime. Jadi di sini kita bisa pilih ngasih durasi berapa lama. Let's say contoh aja saya kasih yang lifetime gitu ya. Terus karena tadi saya ngasihnya lisensi white label dan di bawah lisensi white label itu ada UPLR, PLR dan seterusnya, maka di sini yang muncul hanya PLR, UPLR saja, gitu ya. Nah, di bawah-bawahnya muncul kemudian dan seterusnya. Contoh di sini saya akan memberikan lisensi PLR. Oke, saya buat akses. Kita tunggu sebentar. Nanti akan ada keterangan sistem yang memberikan notis bahwa user sudah dibuat, gitu ya. Kita tunggu sebentar dan kita akan cek gitu ya. Kita akan cek di user yang lain. Ya, ini saya pakai user tadi ya, emailnya ini. Oke. Jadi di sini ini adalah usernya. Ini sudah beda browser gitu ya, beda browser. Oke. Nah, di sini kita akan buka di product access. Kita cek apakah dia sudah kebuka. Ya. Seharusnya dia sudah kebuka aksesnya. Karena sudah ditambahkan aksesnya barusan, ya. Nah, ini barusan. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Ini langsung akses Square Social Media tanggal 13 Mei. Video ini saya buat tanggal 13 ya. Ini tanggal 13 Mei. Nah, kemudian ini juga langsung bisa diakses teman-teman. Nah, kemudian selain itu di sini ketika saya klik menu, di sini akan ada menu add user dan manage user. Karena tadi saya menambahkan user PLR, maka user PLR ini bisa menambahkan user lain. Nah, ini langsung bisa akses kayak begini, ya. Oke. Di sini kita klik manage user dan add user gitu ya, dan juga manage user. Nah, ini terus di sini kalau kita cari di sini ya, ada menunya. Nah, dia beli 3 produk kan. Ini tadi ada mana tadi? Ada 3 produk ya di sini, LMS Hack, Mayor Facebookan, dan juga Square Social Media. Jadi pas add user dia juga hanya bisa menambahkan 3 produk. Kemudian lisensinya di sini bisa dipilih ya lisensi yang di bawahnya, gitu ya. Yang secara otomatis dia bisa menjual kembali produk ini kepada orang lain dengan durasi, dengan akses yang sesuai dengan keinginan dia sendiri. Oke. Saya rasa cukup itu saja di sini ya. Saya akan tunjukkan usernya. Misalkan saya tambahkan member baru sekarang. Ya, di sini kita bisa nambah baru. Misalkan user Aditya. Usernya di sini saya pilih. Emailnya. Usernya sih. Oke. Kemudian durasi akses dan lisensinya. Tinggal pilih aja. Oke. Jadi itulah teman-teman custom add-on plugin reseller area yang diperuntukkan untuk plugin Sejoli membership, di mana dengan plugin ini teman-teman bisa membuat sebuah reseller area tanpa harus bikin banyak produk, tanpa harus bikin banyak halaman akses, tanpa harus menghabiskan waktunya teman-teman. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk video saya kali ini. Terima kasih teman-teman. Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.